Teman-teman sekalian, berikutnya ini kita akan sinau bareng di dalam penyusunan dokumen Renstra Puskesmas, yang nantinya di dalam YouTube ini juga kami siapkan juga file rancangan Renstra Puskesmas dalam bentuk file Word. Silakan nanti yang berkenan menginginkan filenya, baik PowerPoint maupun Word, bisa menuliskan di kolom komentar dengan mencantumkan email tentunya, nanti akan kami kirimkan, insya Allah. Baik, sebagai awal penjelasan, berikut kami sampaikan dokumen perencanaan pembangunan daerah, di mana sesuai dengan Undang-Undang 23 2014, ada rencana pembangunan daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pembangunan daerah, renstra perangkat daerah, dan rencana kerja perangkat daerah. Nah, dokumen-dokumen ini yang menjadi acuan untuk membuat renstra puskesmas. Seperti saya sebutkan tadi, kaitan antara dokumen, di sini ada dokumen 20 tahunan yang diterjemahkan dalam 5 tahunan, 5 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian ada RPJMD yang sifatnya 5 tahunan yang nantinya diterjemahkan dalam RKPD tahunan. Dan di tingkat perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, rencana 5 tahunan namanya adalah Renstra. Renstra ini diterjemahkan dalam rencana kerja dalam bentuk rencana kerja tahunan perangkat daerah. Puskesmas dengan visi misi tujuan seperti tergambar seperti ini. Bupati memiliki visi misi tujuan, bupati terpilih maksudnya, pimpinan daerah terpilih, memiliki visi misi tujuan, kemudian diterjemahkan di dalam kegiatan dan program prioritas yang masuk ke dalam Renstra perangkat daerah atau dalam hal ini Dinas Kesehatan. Kemudian masuk ke Renstra Puskesmas. Di sini visi misi bupati dalam hal ini harus masuk diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah atau dinas kesehatan. Kemudian keterkaitan antar bab di dalam Renstra Puskesmas, maka ada bab pendahuluan seperti biasa nanti akan saya jelaskan satu persatu. Bab 4 dan bab 5 di Renstra Puskesmas dijadikan satu bab menjadi bab 4. Nah, ini bab-bab ini yang ada di sini itu sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017. Dan nanti di Puskesmas juga ada aturan sendiri di dalam membuat Renstra, yaitu di dalam buku pedoman klaster 1. Oke, dalam perumusan arah kebijakan, teman-teman sekalian, kita harus bisa mengidentifikasi target dan sasaran. Kalau kita tadi berbicara menerjemahkan visi misi bupati terpilih, kemudian diterjemahkan, diidentifikasikan dalam sasaran target kinerja setiap tahun, diterjemahkan dalam RUK, kemudian mendasar dari isu-isu, maka akan didapatkan bahan-bahan yang sudah teridentifikasi. Di dalam manajemen puskesmas, isu-isu itu bisa didapatkan dari SMD, MMD, kemudian masukan-masukan dari tokoh masyarakat, dan seterusnya. Baru ditentukan arah kebijakan puskesmas seperti apa. Teman-teman akan mengacu langsung pada Renstra Puskesmas. Baik, kalau kita berbicara siklus manajemen, puskesmas maka ada POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah,
Semuanya ini, teman-teman sekalian, di dalam proses perencanaan ini ada di dalam klaster satu. Sehingga penanggung jawab klaster satu, terutama di bidang manajemen inti, harus betul-betul menguasai siklus manajemen puskesmas. Siklus manajemen puskesmas yang berkualitas merupakan rangkaian kegiatan rutin yang berkesinambungan. Nah, ini yang selalu digembar-gemborkan dalam proses akreditasi, sehingga teman-teman sekalian di dalam proses akreditasi selalu dikait-kaitkan ada P2, ada P3. Kalau P1 itu adalah perencanaan, biasanya kaitannya sama Minilog, yang kedua penggerakan dan pelaksanaan, yang ketiga pengawasan dan pengendalian, serta penilaian kinerja atau biasa bahasanya adalah MONEF. Nah, di sini ada juga siklus PDCA, PDSA yang biasa digunakan di dalam manajemen mutu. Sebetulnya ini adalah manajemen dasar. Tetapi kebanyakan pada saat teman-teman diakreditasi, yang paling banyak menggunakan ini adalah program-program dari yang seperti yang PMK yang lama, PMK 44 ya. Ini juga ada siklus manajemen seperti ini. Mungkin teman-teman semuanya sudah paham bagaimana atau kapan menyusun RUK, RPK, data-data apa saja yang dibutuhkan, dan seterusnya. Nah, di dalam hal ini nanti, kalau kita sudah membuat Renstra, maka Renstra itu menjadi dasar di dalam penyusunan RUK. Jadi, Renstra ini nanti adalah RUK yang pertama pada saat tahun 2026, kalau Renstranya kita buat di tahun 2025. Dinamakan Renstra, yang rencana tahunan dalam bentuk usulan namanya adalah RUK. Kemudian kalau sudah disahkan maka namanya adalah RPK. Untuk Puskesmas BLUD, RUK, RKA itu menyesuaikan namanya. Ada rencana bisnis anggaran RBA juga dan rencana pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini teman-teman sekalian, mungkin teman-teman juga sudah biasa bahwa di puskesmas kita menggunakan, mekanisme sesuai dengan SIPD. Jadi, istilah RUK tetap digunakan, istilah RBA atau RKA juga digunakan, kemudian istilah RPK juga ada 4 macam. P1-nya ada persiapan, analisa situasi, perumusan masalah, penyusunan perencanaan puskesmas. Oke, di sini teman-teman yang saya kira sudah biasa di dalam menyusun dokumen perencanaan, kita biasanya membentuk tim dulu, kemudian kita menganalisa situasi, seperti yang saya sampaikan di awal. Setelah kita menganalisa situasi, maka kita bisa merumuskan masalah. Baru kemudian kita menyusun perencanaan puskesmas. Nanti setiap babnya akan menjelaskan di dalam tahapan-tahapan ini, di dalam rancangan yang sudah saya buat. Rencana 5 tahunan, maka persiapannya dilakukan adalah teman-teman harus menyusun tim dulu, di mana anggota tim ini terdiri dari penanggung jawab klaster, pengelola keuangan, dan koordinator di masing-masing klaster. Di bab sebelumnya tentang struktur puskesmas, saya sudah menjelaskan koordinator apa saja yang di bawah masing-masing klaster mungkin bisa digunakan kalau strukturnya sudah jadi, dan ini menjadi anggota tim manajemen puskesmas. Kemudian uraian tugas dari tim manajemen puskesmas adalah mulai dari membuat kebijakan terkait dengan perencanaan, penyusunan target dan seterusnya, sampai dengan melaporkan hasil kegiatan. Jadi, seperti saya jelaskan di topik sebelumnya, bahwa struktur itu memang sangat penting difahami dulu tentang tugas pokok dan fungsi dari masing-masing anggota. Nah, di sini juga ada juga SOP-SOP apa yang perlu diperhatikan oleh tim manajemen puskesmas. Ada SOP penyusunan Renstra, ada SOP RUK, ada SOP RPK, RKA, RBA, dan seterusnya. Masih banyak lagi SOP yang tidak tertuliskan di sini. Nah, teman-teman nanti bisa berkonsultasi dengan kami melalui komentar apa kira-kira yang dibutuhkan di dalam penyusunan-penyusunan SOP. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail tentang SOP karena saya akan menjelaskan langsung mengenai rancangan Renstra yang sudah saya buat. Nah, ini teman-teman untuk timnya, anggota timnya, uraian tugas
teman-teman harus mempelajari kebijakan dokumen yang terkait, kebijakan yang terkait, contohnya tentang visi misi bupati terpilih. Nah, kemudian isu-isu nasional. Kalau sekarang isu-isunya tentang PKG, pemeriksaan kesehatan gratis, berarti Renstra-nya nanti juga akan bisa memasukkan tentang eh, pemeriksaan kesehatan gratis. Selain dalam Renstra itu ada kegiatan-kegiatan di masing-masing klaster. Nah, teman-teman sekalian, saya di sini akan memadukan antara buku pedoman klaster 1 dengan Permendagri 86. Susunan registranya saya padukan, saya olah, nanti akan muncul eh, dokumen Renstra seperti yang saya contohkan pada saat ini dan saya jelaskan pada saat ini. Ingat teman-teman, kalau membutuhkan file rancangan Renstra bisa menuliskan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Baik, di sini di dalam buku pedoman klaster 1 dan Permendagri 86, di sini akan berbunyi bahwa dua-duanya, kalau saya pelajari, dua-duanya ini bahwa saya menggunakan tahun 2026 sampai dengan 2030. Tapi sebetulnya ini fleksibel saja. Kalau nanti misalkan dari pemerintah daerah menghendaki tahun 2025, berarti di sini adalah 2029. Kita fleksibel aja. Karena yang penting data dasarnya yang digunakan sudah sama. Ya. Kemudian data dasar yang digunakan adalah data dasar pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Nah, bab 1 ini tentang latar belakang, tujuan, dan seterusnya. Nanti bisa dicek lagi, bisa dilihat lagi. Nah, di bab 2-nya, gambaran pelayanan puskesmas, kita akan melihat tugas. Di sini juga sudah ada contoh. Latar belakang memuat tentang pembangunan bidang kesehatan sampai dengan fungsi tersusunnya Renstra. Ini memuat kebijakan bangun kesehatan sampai dengan ngapain sih disusun Renstra, ada apa sih, kenapa sih harus ada Renstra, dan seterusnya. Sudah ada juga dicontoh. Kemudian memuat juga tujuan, maksud dan tujuan disusunnya Renstra ini juga sudah saya contohkan. Kemudian sasaran. Nah, untuk membuat sasaran, memuat ruang lingkup dan langkah-langkah spesifik yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan kata kerja mekan. Misalnya, meningkatkan, kemudian eh, menjelaskan, dan seterusnya. Yang berikutnya, dasar hukum penyusunan, sudah ada peraturan yang terkait di sini yang bisa digunakan di dalam penyusunan Renstra, nanti bisa dilihat juga mulai dari Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan sampai dengan peraturan bupati, nanti akan ada peraturan bupati yang terakhir, nanti teman-teman bisa mengikuti di lokasi masing-masing untuk bupati di masing-masing lokasi tempat teman-teman bekerja. Mas, itu memuat tentang tugas fungsi struktur puskesmas. Penyelenggaraan klaster 1 ini terdiri dari apa saja, fungsinya apa, ruang lingkupnya apa, sampai dengan penyelenggaraan klaster 5. Nah, di sini sudah ada di semuanya ada di Permenkes nomor 19 tahun 2024 ditambah dengan buku pedoman di masing-masing klaster. Sumber daya puskesmas. Kita lihat ada kinerja pelayanan puskesmas. Kinerja pelayanan puskesmas ini nanti adalah hasil kerja dari teman-teman sekalian. Bisa menggunakan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. 5 tahun di belakang ya. Sumber daya puskesmas itu ya terkait dengan eh, Pustu, Polindes, kemudian peralatan kesehatan, kemudian ketenagaan, dan seterusnya. Kemudian kelompok sasaran layanan, siapa saja yang menjadi sasaran layanan dari puskesmas, di situ juga sudah saya contohkan. Misalkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, kemudian kepala desa, lintas sektor, dan seterusnya. Ya. Oke, kemudian di bab 3 kita melihat eh, ada analisa situasi. Mengumpulkan data 4 sampai dengan 5 tahun sebelumnya. Menggunakan data klaster program pelayanan. Jadi, kalau memang sudah ada
Datanya nanti teman-teman tinggal mengelompokkan. Ingat, pengelompokannya disesuaikan dengan struktur. Kemudian, berdasarkan data yang ditemukan permasalahan puskesmas seperti pada contoh di rancangan, sudah saya contohkan, ya. Di nomor 2 ini kita mengidentifikasikan permasalahan, tapi saya kira teman-teman pada saat menyusun RUK, strategi kebijakan puskesmas dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Puskesmas. Nah, di sini sudah saya buatkan juga strategi dan arah kebijakan mengacu pada RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan. Bisa ditambahkan jika di dalam Renstra RPJMD nanti sudah jadi, nanti akan muncul di Renstra Dinas Kesehatan itu akan muncul strategi dan arah kebijakan. Jadi teman-teman tinggal nyontoh saja strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan apa, tinggal menambahkan miliknya Puskesmas. Tambahkan juga visi misi Bupati terpilih, ya bisa moto. Tapi kalau di Puskesmas ada visi misi bagaimana? Sebetulnya tidak wajib. Setiap klaster sudah ada contohnya juga. Sumber dana menyesuaikan yang ada di Puskesmas. Nah, ini yang kedua ini menjadi dasar dalam pembuatan RUK, dibuat semaksimal mungkin. Nah, ini kalau Renstra ini adalah kitabnya, jadi teman-teman dalam menyusun RUK itu nggak usah repot-repot, tinggal ngambil aja semua dari Renstra, selesai sudah. Nah, kebutuhan anggaran dihitung dalam 1 tahun, kemudian kolom definisi operan dan cara perhitungan dipergunakan untuk menilai keberhasilan kegiatan. Sudah ada contohnya juga, ya teman-teman. Biasanya di PKP juga sudah ada. Untuk kinerja pelayanan, keterangan, tentukan jenis pelayanan yang akan dilaksanakan. Tentukan indikator, di sini kolomnya juga sudah ada. Tahun ke-0 adalah tahun capaian indikator di 2024. Selanjutnya, tentukan target 5 tahun berikutnya. Ini yang saya katakan tadi adalah fleksibel saja, 2026 sampai 30 atau 2025 sampai 29. Kita fleksibel aja, nanti nggak menyesuaikan saja teman-teman. Yang penting tahun ke-0-nya adalah tahun 2024. Nah, ini yang bab penutup berupa simpulan dan harapan apa yang dicapai dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dicapai dalam menyelesaikan permasalahan 5 tahun berikutnya. Nah, di sini penutup ini silahkan teman-teman Anda buat semaksimal mungkin dan tidak ada pedoman yang pasti, tapi yang jelas simpulan dan harapan ini merupakan masukan untuk perbaikan-perbaikan ke 5 tahun berikutnya. Baik teman-teman semuanya, semua bab sudah saya jelaskan. Dan terima kasih sudah menonton video ini, serta jangan lupa tulis di kolom komentar seandainya teman-teman sekalian membutuhkan file dari presentasi ini, serta contoh dari rancangan Renstra yang sudah saya buat untuk mempermudah pemahaman teman-teman. Jadi teman-teman nggak kesulitan lagi di dalam penyusunan Renstra. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan kami, ngopi bareng bersama Akvino. Saya sampaikan terima kasih atas dukungan selama ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.